Peringatan, saya bukan penasehat keuangan. Video ini hanya berupa informasi dan edukasi saja. Lakukan riset kalian sendiri bila ingin terjun ke dunia investasi. Ingat, investasi kripto dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Hai, selamat datang di channel The Web Venture di Weekend Crypto. Pergerakan cryptocurrency minggu ini, Bitcoin nggak terlalu bergerak banyak, hanya minus 1% dalam 7 hari terakhir, tapi Ethereum turun 11% dalam 7 hari terakhir. Sekarang Ethereum ada di angka 1,7K. Turun cukup jauh, lalu beberapa koin lainnya juga masih banyak yang turun. Cardano turun 11%, Solana turun 15%. Lalu ada juga Lido turun 11%, Avalanche turun 19%. Jadi market sekarang masih dominan warna merah ya. Dan masih dalam bear market, walaupun ada yang naik 94% kayak gini. Koin XCN tapi ini kayaknya bakal turun drastis juga. Karena sekarang kondisi market pada umumnya seperti ini, merah merah merah. Kita memang sepertinya memang sudah confirm ada di bear market ya. Jadi ini adalah waktunya kita untuk bersabar menunggu waktu yang tepat kapan kita akan beli koin lagi. Untuk membeli koin altcoin sih gue pribadi lebih berhati-hati lagi karena bull market masih lama. Jadi bisa dibilang ya kalau kita mau ngambil untung, ngambil untungnya di bull market, sedangkan bull marketnya kita nggak tahu kapan. Jadi di sini gue juga akan menebak-nebak atau ya sedikitnya memprediksi dari analisa kapan sih bull market akan kembali dimulai. Patokannya gue menggunakan chart dari Bitcoin. Jadi karena Bitcoin adalah raja kripto yang selalu di nomor satu, gue menjadikan Bitcoin sebagai patokan harga cryptocurrency lainnya. Jadi kapan waktu yang tepat untuk beli, kita lihat dulu sejarah dari cryptocurrency Bitcoin ini. Bitcoin pertama kali halving itu di 2012, sekitar bulan November, sekitar di sini. Lalu setelah halving, beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Maret baru mulai terjadi kenaikan. Jadi sekitar 6 bulan setelah halving terjadi kenaikan dan all time high-nya terjadi di November 2013. Lalu kalau kita cek di 2016 ketika halving terjadi di bulan Juli 2016, halving terjadi di sini, di area sini, sama seperti 2013, 6 bulan kemudian mulai harga kripto naik secara besar, sekitar di bulan Januari 2017 dan mencapai all time high di bulan Desember 2017, sekitar 11 bulan kemudian. Nanti gue akan rekap angka-angka ini dan kita akan sedikit analisa dari jarak-jarak waktu yang terjadi setelah halving ini ya. Lalu di 2020 halving itu terjadi di bulan Mei 2020 di area sini. Lalu bull market start ketika confirm untuk melewati harga dari week ini ya, sumbu yang sangat besar ini. Itu terjadi sekitar di bulan November 2020. Lagi-lagi 6 bulan setelah halving dan all time high-nya terjadi di bulan November 2021. Jadi inilah rekapnya dari pergerakan Bitcoin setelah halving ya. Di 2012 pada bulan November terjadi halving, lalu mulai untuk bergerak cukup besar di Maret 2013 alias 6 bulan kemudian. Lalu terjadi all time high di November 2013 alias jarak antara mulai bergerak hingga ke all time high adalah selama 8 bulan. Jadi terjadi pergerakan selama 8 bulan menuju ke all time high. Lalu di Juli 2016 sama juga 6 bulan kemudian baru terjadi pergerakan besar. Di Mei 2020 halving ketiga Bitcoin, start move terjadi perubahan besar di November 2020. Artinya harga mulai naik, itu pun sekitar 6 bulan kemudian. Jadi rata-rata kalau kita lihat secara garis besar, bull market akan start 6 bulan setelah halving. Kalau kita ambil angka-angka ini, artinya kita bisa sedikit memprediksi kapan bull market akan start dan kapan all time high akan didapat. Di sini kalau kita lihat, ini adalah angka
jangka waktu selama bull market. Di 2012 ini terjadi 8 bulan, bull marketnya 2016 11 bulan, dan 2020 itu 13 bulan kita mengalami bull market. Ini adalah selisih dari start move up di sini menuju ke all time high. Nah, kalau kita coba memprediksi, yang kita ketahui adalah data halving. Halving 2024 kemungkinan akan terjadi pada bulan Juni. Lalu, kalau benar pada bulan Juni 2024 akan terjadi halving Bitcoin, maka 6 bulan kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya akan mulai Bitcoin harganya naik pada bulan Desember 2024. Lalu, all time high akan terjadi pada bulan Januari atau Februari 2026 dengan memprediksi bull market akan terjadi selama 14 sampai 15 bulan. Karena kalau kita lihat di sini, bull market itu semakin lama semakin panjang waktunya ya, dari 8 bulan ke 11 bulan lalu ke 13 bulan. Jadi ya kemungkinan bisa sampai 14 sampai 15 bulan untuk bull market yang berikutnya. Jadi ini sedikit prediksi dari gua, tentu saja bisa sangat salah, tapi kalau benar ini adalah sesuatu yang cukup membantu bagi gua pribadi. Jadi sebelum Desember 2024 adalah waktu yang cukup baik untuk membeli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Dan pada Januari 2026 atau Februari 2026 adalah waktu yang tepat untuk menjual cryptocurrency untuk mendapatkan profit. Jadi ya ini adalah timeline secara garis besar kemungkinan yang terjadi pada cryptocurrency dan Bitcoin. Tapi tetap kita harus melihat apa yang terjadi pada market kali ini karena bisa saja data-data ini berubah dan tidak lagi valid untuk digunakan. Dan lalu melihat pergerakan cryptocurrency Bitcoin, akhir-akhir ini kita coba masuk ke daily time frame. Setelah terjadi breakout di area sini, Bitcoin turun ke bawah dan sekarang ada di garis support. Bitcoin bertahan di angka 28, 29 dan kalau sampai turun ke bawah, maka kemungkinan target berikutnya adalah menyentuh angka 23K. Sekarang mungkin sentimennya lebih ke area sini ya, Bitcoin dibandingkan dengan bounce back ke atas karena secara garis besar bahkan market semuanya altcoin juga banyak yang merah. Jadi banyak yang berspekulasi Bitcoin akan menyentuh ke area 24K. Dari sisi investasi mungkin ketika Bitcoin turun ke angka 24 ini adalah kesempatan yang baik beli ya. Cuman itu bukan hal yang mudah juga. Membeli cryptocurrency di harga rendah itu kadang-kadang terjadi keraguan kayak mungkin bakal lebih rendah lagi. Nanti aja gua tunggu sampai lebih rendah lagi baru gua beli. Kadang-kadang ada perasaan seperti itu. Kalau gua pribadi gua akan dollar cost averaging alias gua akan beli ketika Bitcoin itu turun beberapa persen. Jadi gue beli Bitcoin ketika Bitcoin turun 50%, gue juga akan beli lagi ketika Bitcoin turun ke 60%, beli lagi ketika Bitcoin turun ke 70%, dan seterusnya. Karena gue masih percaya bahwa Bitcoin akan kembali naik dan akan kembali ke all time high-nya di waktu yang akan datang. Yang menjadi tantangan dari dollar cost averaging ini, membeli di saat harga Bitcoin turun seperti ini adalah kesabaran ya. Gue pribadi, gue belajar untuk sabar bahwa investasi ini bukan investasi jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Nggak langsung gua beli sekarang, jual besok lalu untung. Nggak seperti itu ya yang gua tanamkan di investasi cryptocurrency ini. Jadi ya mungkin begitu aja video gua kali ini. Thanks for watching and see you in my next update video. And bye.